izin ya Bu, dengan sebentar. Karena kan sesuai perjanjian kita, saya akan melakukan wawancara hari ini. Namun sebelum saya mulai wawancara, saya akan memberikan pengertian apa itu dilema etika dan apa itu bujukan moral. Kalau dilema etika itu di mana ada sebuah kasus atau permasalahan, di situ kita harus mengambil suatu keputusan, kita harus memilih antara kedua-duanya itu merupakan hal yang benar. Kemudian kalau bujukan moral itu di mana ada suatu kasus atau permasalahan, di situ kita harus mengambil sebuah keputusan atau pilihan di mana antara salah dan benar. Dari penjelasan saya ini, apakah Ibu sudah memahaminya? Jadi ya Bu, kan kata-kata dilema etika, bujukan moral itu kan agak asing tuh Bu. Nah, contohnya itu yang seperti apa? Contohnya kalau dilema etika itu, misalnya di sebuah sekolah ya Bu ya, sekolah SMP. Sekolah ini mau melakukan studi lapangan. Peraturan sekolah itu dia kalau dia boleh ikut di lapangan kalau sudah lunas pembiayaan gitu kan. Kalau tidak lunas tidak boleh ikut. Tapi ada satu murid namanya murid A yang merupakan murid yang pandai di sekolahnya dan dia hobi studi lapangan yang mengenai biologi. Tapi dia belum lunas pembiayaan. Tiba-tiba di hari H anak A tadi datang bersama orang tuanya. Dia sudah bersiap-siap ingin mengikuti studi lapangan tersebut. Di mana orang tua si A tadi memohon kepada gurunya untuk membolehkan anaknya ikut dengan perjanjian akan melunasi biayanya itu dengan mencicil. Jadi di sini kan guru tersebut merasa dilema nih, ya kan? Sedangkan dengan murid lain yang tidak bayar tidak boleh ikut, tapi tiba-tiba anak yang pintar tadi datang udah bersiap-siap dan orang tuanya pun berjanji akan melunasi dengan mencicil. Disinilah ditantang guru tersebut untuk memilih apakah beliau memilih mengikutkan anak tersebut atau tidak. Itu dilema etika contohnya Bu. Kemudian kalau bujukan moral misalnya di suatu sekolah SD kita katakan ya Bu ya, anak ini dia nilainya biasa-biasa saja, tapi dia kepingin sekali masuk negeri, sekolah negeri. Jadi ada usaha orang tuanya meminta kepada sang guru gitu kan untuk menaikkan nilainya agar dia bisa masuk ke negeri gitu. Jadi di sini seorang guru atau kepala sekolah tersebut ada tantangan gitu kan. Kalau kita mengabulkan kemauan orang tua, kita naikkan nilainya tinggi kan. Sedangkan itu kan perbuatan yang tidak benar ya Bu ya. Nah, gitu. Jadi di sini kan kita memilih apakah kita menaikkan itu hal yang salah atau kita tidak menerima permohonan orang tua tadi dan itu merupakan hal yang benar. Nah, itulah contoh dari bujukan moral itu. Jadi dari penjelasan saya ini, apakah Ibu sudah paham contoh-contohnya? Oke, paham Bu. Nah, kalau sudah paham, kita lanjut ke wawancara ya Bu ya. Oke. Jadi Bu, Ya Bu, karena Ibu sudah memahami tentang dilema etika atau bujukan moral, kita mulai wawancaranya ya Bu ya. oke. Jadi selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus atau permasalahan yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kalau secara khusus ya Bu ya, saya memang tidak ada mengidentifikasi. Tapi mungkin kedepannya nih, saya akan mempelajari dan menyimpulkan kasus-kasus yang terjadi atau masalah yang terjadi di sekolah itu untuk apa? Ya biar kita tahu tindak lanjut ke depannya, baik itu secara dilema etika ataupun bujukan moral. Gitu ya Bu ya. Kita lanjut ya Bu, kita selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama pada kasus-kasus
yang mengandung sesuatu yang sama-sama benar, pilihan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung kebajikan. Biasanya tuh Bu, kami tuh saling berkoordinasi atau musyawarah kepada pihak-pihak yang memang terlibat, misalnya tuh kepada guru, orang tua, yayasan juga terkadang, dan pihak-pihak yang terkait dalam masalah itu biasanya begitu. Oh, jadi ada kerjasama dan kolaborasi gitu ya Bu ya? Ya gitulah. Bagus sekali ya Bu ya. Kita lanjutkan ya Bu. Oh iya, ini pertanyaan yang ketiga ya Bu ya. Langkah-langkah apa atau prosedur yang biasa Ibu lakukan di sekolah Ibu untuk mengambil keputusan ini? Prosedur lah dia Bu ya. Kalau prosedur itu kayaknya nggak ada yang baku Bu, tapi tadi merujuk ke poin kedua, pertanyaan kedua tadi itu musyawarah ya Bu. Dimana musyawarah itu bisa jadi mufakat. Tadi kan selain juga memang keterlibatan sekolah, guru, gitu kan, orang tua, pihak yayasan, mungkin kalau diperlukan pun orang yang berkompeten di situ juga kita ajak gitu, kita ajak musyawarah. Berarti sudah berjalan dengan bagus ya Bu ya, cara Ibu mengambil keputusan dan menyelesaikan suatu permasalahan sekolah. Baiklah ya Bu, selanjutnya untuk pertanyaan yang keempat, ini hal-hal apa saja selama ini yang Ibu anggap paling efektif untuk pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Yang pasti ya Bu, mengumpulkan fakta-fakta tadi yang terkait dengan masalah. Jadi kan peserta musyawarah tadi itu, yang guru, orang tua itu harus mengumpulkan fakta-fakta yang berkaitan dengan masalah itu. Terus kami rundingkan bersama-sama. Setelah dapat hasil keputusan itu yang matang, barulah nanti disitulah saya mengambil keputusan. Biasanya begitu. Baik sekali ya Bu ya, langkah-langkah yang Bu ambil tersebut ya. Insya Allah Bu. Baiklah ya Bu, kita lanjutkan wawancara kita ya Bu ya. Ya Bu. Jadi hal-hal apa saja selama ini yang menjadi tantangan buat Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Kalau saya sih Bu ya, sepengalaman saya nih jadi kepala sekolah memang nggak ada sih Bu tantangan yang berarti gitu, karena kayak guru, orang tua pun biasanya itu selalu satu sih kami Bu. Jadi mungkin ada, tapi mungkin nggak terlalu gitu, nggak terlalu menantang gitu Bu. Jadi saya menganggap itu bukan tantangan sih, gitu sih. Alhamdulillah kan ya Bu ya. Saya ini sangat berterima kasih sekali ya Ibu mau meluangkan waktunya. Tapi wawancara kita belum selesai Bu ya. Kita lanjutkan ya Bu ya. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus-kasus atau permasalahan dilema etika ini? Kemudian apakah Ibu menyelesaikan masalah itu di tempat atau Ibu menunggu pada jadwal tertentu? Kemudian cara apa atau prosedur apa yang Ibu jalankan? Kalau saya sih Bu tergantung masalahnya Bu. Kalau kira-kira ringan ya bisa saat itu, tapi kalau menurut saya itu berat, dalam bermusyawarah itu kan kita juga perlu waktu ya kan Bu. Terus juga saya udah pasti harus punya gambaran atau gimana nih seharusnya nanti perselesaiannya gitu dalam saya. Jadi saya juga kadang-kadang nih merujuk kepada orang-orang yang berkompeten gitu. Saya bertanya kepada dia, gimana nih kalau kita dapat kasus seperti ini? Gitu sih Bu. Jadi tergantung masalahnya. Kalau dia ya kita bilang bukan kecil ya Bu, tapi agak ringan, ya mungkin pada saat itu bisa. Tapi kalau agak berat mungkin perlu waktu. Gitu ya. Bagus sekali ya Bu. Alhamdulillah. Kemudian Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus atau persoalan dilema etika? Seseorang tadi ya Bu ya. Kalau seseorang sih nggak ada sih Bu, tapi memang dengan jalan musyawarah itu saya rasa sudah satu keputusan sih. Karena kan dengan kita bermusyawarah itu kan banyak kepala tuh Bu yang kita
rundingkan, Iya. ajak kita cari jalan tengahnya. Itu saya rasa keputusan itu udah hasil terbaik sih menurut saya. Jadi nggak ada seseorang. Nggak ada. Oh gitu ya Bu ya. Kita lanjut ya Bu, wawancara kita ya Bu ya. Dari semua hal yang telah saya sampaikan tadi, adakah pembelajaran yang bisa Ibu petik untuk pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dari 7 pertanyaan tadi ya Bu, itu semua berarti hasil keputusan kan melalui musyawarah. Ya. Jadi yang bisa saya ambil memang pada saat kita punya masalah ya kita harus bermusyawarah. Gitu ya. Apalagi ini ruang lingkupnya kan besar Bu, sekolah. Ya walaupun sekolah saya cuma sekolah TK, warganya nggak banyak gitu, tapi tetap kita coba belajar tuh, walau di ruang lingkup lebih kecil mau ruang lingkup lebih besar, musyawarahkanlah apa-apa yang menjadi kendala kita. Biasanya itu lebih apa ya Bu? Hasilnya tuh lebih apa ya kalau saya bilang? Jadi kita tuh nggak mengambil keputusan sendiri gitu. Jadi itu keputusan bersama. Jadi konsekuensi juga kita tanggung bersama gitu dia. Jadi di sini Ibu lebih mengutamakan dan mementingkan hasil musyawarah dan mufakat Iya. ya. Oh, iya, iya, gitu ya, Bu. Di sini saya sangat berterima kasih sekali ya sama Ibu Bulan yang sudah meluangkan waktunya untuk mengadakan wawancara ini. Saya ucapkan terima kasih banyak sekali sama Ibu. Ya. Terima kasih ya Bu ya. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa ketemu lagi ya Bu ya.